Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi pada chapter 362 yang sudah kita review dan bahas detailnya, kita belum sempat membahas tentang kasus tewasnya Bakugo yang sempat membuat gempar banyak fans, di mana Bakugo katanya tewas akibat jantungnya meledak. Entah apa penyebabnya, tapi kuat diduga karena ditonjok oleh Shigaraki. Tapi setelah itu, banyak yang memunculkan spekulasi dan teori mengenai kematian Bakugo. Mulai dari Bakugo yang kemungkinan masih hidup, Bakugo yang masih dapat terselamatkan, dan fakta pendukung kalau Bakugo ya benar-benar sudah tewas cuy. So, maka dari itu, akan kita bahas semua hal yang berkaitan dengan kematian Bakugo di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penyebab kematian Bakugo. Kematian Bakugo ini diduga memiliki dua penyebab, tapi yang jelas Bakugo tewas karena jantungnya yang meledak atau pecah. Tentu kalau jantung meledak kan bakal mati cuy, secara jantung itu adalah organ vital manusia. Jadi sejauh ini ada dua dugaan penyebab jantung Bakugo meledak. Dugaan pertama disebabkan oleh tubuh Bakugo yang kemungkinan overheat setelah memakai nitroglycerin secara overdosis, hingga akhirnya merusak organ dalam Bakugo yang imbasnya pecahnya jantung Bakugo. Kemudian dugaan kedua adalah disebabkan oleh Shigaraki yang menonjok dada Bakugo dengan sangat keras hingga membuat Bakugo terhempas dan akhirnya membuat jantung Bakugo meledak. Alhasil di akhir chapter 362 kita dapat melihat kondisi Bakugo dengan dada yang bolong akibat meledak atau pecah setelah ditonjok oleh Shigaraki All For One. Lantas apakah hal ini bisa menjadi penyebab kematian? Nah, menurut admin Boku no Hero Indo yang bisa kalian cek di Instagramnya langsung, kemungkinan kondisi Bakugo saat ini mengalami commotion cordis, yakni suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh pukulan mendadak ke jantung. Lantas, apakah hal ini masih memiliki harapan hidup? Sepertinya iya, tapi sangat kecil kemungkinan cuy. Sebab jika Bakugo mengalami commotion cordis, maka yang diperlukan oleh Bakugo adalah pertolongan medis secepatnya. Tapi sekarang, apakah di pertarungan UE saat ini kita dapat melihat anggota atau hero medis, misal Recovery Girl? Tidak kan? Jadi sangat kecil sekali kemungkinan untuk Bakugo tetap hidup. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu bakal ada plot armor apa yang Bang Hori berikan ke karakter Bakugo ini. Kita tunggu saja. Bakugo masih memiliki plot armor. Banyak fans My Hero Academia yang masih yakin bila Bakugo ini bakal dapat plot armor lagi. Meskipun kondisi yang diperlihatkan di chapter 362 ini benar-benar kecil kemungkinan, tapi fans di luar sana menemukan potensi adanya plot armor yang bakal menyelamatkan nasib Bakugo dari kematian. Nah, seperti apakah plot armor yang dimaksud? Jadi di chapter ini kita mendapati beberapa panel sebelum Bakugo dinyatakan tewas, yakni Bakugo yang bertemu dengan kesadaran Quirk One For All milik All Might. Kondisi ini adalah suatu hal yang sangat aneh dan begitu janggal, dan sampai saat ini belum terjawab secara pasti tentang mengapa bisa Bakugo dapat berinteraksi dengan kesadaran Quirk milik All Might, yang harusnya kesadaran Quirk ini hanya bisa muncul di alam vestige Quirk One For All yang Deku miliki. Tapi di chapter ini menunjukkan suatu keanehan yang sangat janggal dengan kemunculannya di alam vestige Bakugo. Alhasil dari sinilah timbul teori bahwa mungkin saja kemunculan kesadaran Quirk All Might di hadapan Bakugo ini memiliki tujuan tertentu. So, apakah tujuan sebenarnya? Sebelum itu, kita harus ketahui dulu penyebab dasarnya. Jadi, dahulu saat di movie kedua, Bakugo sempat mengakses Quirk One For All setelah ditransfer oleh Deku. Karena posisinya saat itu Deku tak bisa menghadapi Nine sendirian. Maka dari itu, dibutuhkan dua pemegang One For All untuk menghabisi Nine. Posisinya di saat itu sedang tidak memungkinkan untuk meminta pertolongan All Might. Selain karena pulau tempat mereka bertarung sedang terisolasi, All Might juga sudah tidak bisa sekuat dulu lagi untuk memakai One For All. Sebab posisinya All Might di situ sudah menghadapi All For One. Nah, dari kasus di mana Bakugo sempat mengakses One For All inilah, maka bisa menjadi alasan dasar mengapa Bakugo dapat berinteraksi dengan kesadaran Quirk One For All milik All Might. Karena sekali lagi, biar bagaimanapun juga, Bakugo ini sempat berinteraksi dengan Quirk One For All. Sebenarnya pada saat itu Bakugo hampir saja menjadi pewaris One For All ke-10, tapi karena Quirk One For All ini memiliki kebijakan dan aturannya tersendiri, maka One For All saat di movie kedua hanya singgah sebentar di tubuh Bakugo dan kemudian kembali ke tubuh Deku sebagai pewaris One For All sejati. Oke, kembali ke judul awal. Jadi dengan adanya kesadaran Quirk One For All milik All Might inilah yang bisa menjadi plot armor buat Bakugo. Yang bisa saja kesadaran Quirk ini adalah sisa-sisa One For All yang masih terkandung dalam tubuh Bakugo dan bakal memberi Bakugo kesempatan untuk hidup sekali lagi berkat keajaiban One For All. Anyway, tahukah kalian kalau alur kisah movie kedua sebenarnya didesain untuk pertarungan akhir kisah dari My Hero Academia? Artinya sebenarnya movie kedua adalah prototype yang menggambarkan bagaimana kisah My Hero Academia ini akan berakhir.
So, dengan melihat apa yang terjadi di movie kedua, yakni Bakugo yang dapat mengakses Quirk One for All, maka bukan tidak mungkin di puncak cerita saat ini, desain cerita yang muncul di movie kedua bakal digunakan lagi untuk menyelamatkan Bakugo. Mengingat insiden di mana Bakugo memakai Quirk One for All terinspirasi dari akhir pertarungan di My Hero Academia. Meskipun belum jelas bagaimana pertarungan akhir di manga ini, tapi hal ini sudah dikonfirmasi oleh Bang Hori bahwa ya, sebenarnya kisah di movie kedua itu adalah desain akhir cerita My Hero Academia. So, dari sini kita bisa berteori bahwa Bakugo bakal menjadi pengguna One for All, karena kita tahu bahwa untuk menghadapi All for One tidak bisa hanya mengandalkan satu pewaris One for All saja. Harus ada pengguna One for All lain untuk menghadapi sang All for One, dan dengan begitu ini bakal balance. Best Jeans akan menyelamatkan Bakugo. Di akhir chapter 362, kita dapat melihat jasad Bakugo yang diselamatkan oleh Best Jeans. Dan setelah itu, Best Jeans pula lah yang mengonfirmasi kalau detak jantung Bakugo sudah terhenti karena jantungnya pecah. Tapi karena ada Best Jeans di sini, kita jangan putus harapan dulu cuy. Karena Best Jeans bisa sangat-sangat penting perannya di sini. Oke, jadi setelah chapter 362 ini rilis, banyak fans yang tak terima dengan kematian Bakugo dan memunculkan banyak teori-teori liar yang masuk akal akan potensi Bakugo yang masih dapat diselamatkan. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah Best Jeans akan menyelamatkan Bakugo dengan quirk-nya. Nah, mengapa harus Best Jeans? Mengapa bukan Eri dan mengapa bukan hero-hero lain? So, ini tentunya akan berkaitan dengan quirk milik Best Jeans, yakni Quirk Fiber Master. Quirk yang dapat memanipulasi dan mengendalikan serat apapun, baik serat kain, besi, dan apapun yang bentuknya fiber atau serat, dapat Best Jeans kendalikan. Nah, dengan latar belakang quirk yang dapat mengendalikan serat inilah, dapat menjadi potensi bahwa Bakugo akan diselamatkan berkat bantuan quirk dari Best Jeans, yakni dengan Best Jeans yang memanipulasi serat otot jantung Bakugo, kemudian menutup lukanya dengan serat-serat jaringan ototnya, dan membuat nyawa Bakugo terselamatkan. Mengapa hal ini harus Best Jeans lakukan? Jika kalian sadari, dulu saat pertarungan antara All Might versus All for One, Best Jeans sempat diserang sampai bolong perutnya oleh All for One. Tapi ajaibnya, sampai sekarang Best Jeans masih hidup. Belum lagi di chapter sebelumnya, Best Jeans berniat untuk menjahit luka di tangan Bakugo. Lantas dengan apa Best Jeans menjahit luka di perutnya dan tangan Bakugo? Ya tentu saja dengan kekuatan dari Quirk Fiber Master yang Best Jeans miliki. Karena Best Jeans benar-benar mampu mengendalikan serat apapun, bahkan dengan serat terkecil sekalipun. So, jika Best Jeans berhasil melakukan hal ini, maka akan melegitimasi predikatnya sebagai pahlawan nomor 3 terhebat di negara Jepang, dan juga membuktikan tanggung jawabnya sebagai pro hero yang menjadi mentor Bakugo. Anjay, ini teori liar tapi masuk akal juga. Bakugo benar-benar mati. Ya, jika kita tidak berpatokan pada plot armor dan teori-teori liar akan kematian Bakugo, tentunya di chapter ini Bakugo benar-benar sudah mati cuy. Mati dalam artian yang sebenarnya. Ya, mengapa tidak? Ini adalah puncak cerita. Segala apapun bisa terjadi ketika sudah di puncak cerita. Mau itu karakter utama jadi antagonis kek, karakter waifu kalian dibunuh kek, atau apapun itu bisa saja terjadi selama kondisi alur cerita yang sudah mencapai puncak. So, dengan tewasnya Bakugo, ini membuktikan bahwa Bang Hori gak main-main dengan alur kisah My Hero Academia. Apa yang Bang Hori anggap terbaik untuk dilakukan, maka akan terjadi pada alur kisah My Hero Academia. Tapi ya, kita tidak tahu pasti. Selalu akan ada plot armor dan akan ada plot twist mencengangkan di My Hero Academia. Contohnya yang terjadi pada Mirko dan Gran Torino. Dua karakter ini harusnya sudah tewas karena kehabisan darah, tapi taunya sampai saat ini mereka masih hidup. Oh iya, dan jangan lupa, saat di chapter 348, Bakugo sempat menjadi narator yang menjelaskan soal Deku. Nah, Bakugo yang jadi narator ini adalah Bakugo yang ada di masa depan, zaman dimana Deku sudah menjadi hero terbaik sesuai dengan harapannya. Masa iya kalau Bakugo sudah mati sekarang, lantas Bakugo mana yang menjadi narator untuk menjelaskan perjalanan Deku di chapter 348? Jadi jangan pupus harapan cuy. So, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada konten kali ini. Jika kalian punya pendapat lain tentang nasib Bakugo, silakan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.